hantu-hantu seram di Indonesia sangat beragam. Selain itu, ada yang seramnya lebih menakutkan dari hantu yang ada di mancanegara, dan ada pula yang hanya terlihat biasa-biasa saja. Terlepas dari benar tidaknya anggapan tersebut, khususnya bagi Anda yang ingin tahu sosok-sosok hantu paling seram yang bergentayangan di Indonesia, ada baiknya untuk menyimak yang berikut ini. Wewe Gombel merupakan sebuah istilah dalam tradisi Jawa yang berarti roh jahat atau hantu yang suka mencuri anak-anak, tetapi tidak mencelakainya. Konon, anak yang dicuri biasanya anak-anak yang ditelantarkan dan diabaikan oleh orang tuanya. Wewe Gombel adalah roh dari seorang wanita yang meninggal bunuh diri lantaran dikejar masyarakat karena telah membunuh suaminya. Peristiwa itu terjadi setelah suami dari wanita itu berselingkuh dengan wanita lain. Sang suami melakukan hal itu karena istri tak bisa memberikan keturunan kepadanya. Sehingga Wewe Gombel tersebut pada akhirnya dijauhi dan dibenci suaminya, kemudian dikucilkan hingga menjadi gila dan gembel. Kejadian tersebut terjadi di daerah Gombel, Semarang. TPU Jeruk Purut di Jakarta dipercaya memiliki sosok hantu yang menyeramkan. Disebutkan pada tahun 1986 ada sosok pastur tanpa kepala yang melintas di pemakaman yang mencari makamnya. Konon, jika kamu ingin lihat pastur berkepala buntung ini, harus datang ke Jeruk Purut dengan jumlah ganjil. Sundel bolong. Konon sosok sundel bolong dalam mitos hantu Indonesia digambarkan dengan wanita berambut panjang dan bergaut panjang yang berwarna putih. Selain itu, digambarkan pula terdapat bentuk bolong di bagian punggung yang sedikit tertutup rambut panjangnya, sehingga organ-organ tubuh bagian perut terlihat. Sebagaimana yang dikisahkan, hantu sundel bolong mati dan melahirkan anaknya dari dalam kubur. Biasanya, sundel bolong juga diceritakan suka mengambil bayi-bayi yang baru saja dilahirkan. Kadang-kadang oleh warga, sundel bolong ini sangat ditakuti oleh ibu-ibu yang baru melahirkan. Kuntilanak adalah sosok yang digambarkan dalam bentuk wanita cantik. Kuntilanak digambarkan senang meneror penduduk kampung untuk menuntut balas. Kuntilanak sewaktu muncul selalu diiringi wewangian yang semerbak bunga kamboja. Biasanya, laki-laki yang tidak berhati-hati bisa dibunuh sesudah kuntilanak berubah wujud menjadi penghisap darah. Kuntilanak digambarkan dalam bentuk wanita cantik. Kuntilanak digambarkan senang meneror penduduk kampung untuk menuntut balas. Kuntilanak sewaktu muncul selalu diiringi wewangian yang semerbak bunga kamboja. Biasanya, lelaki-lelaki yang tidak berhati-hati bisa dibunuh sesudah kuntilanak berubah wujud menjadi penghisap darah. Selain itu, kuntilanak juga senang menyantap bayi dan melukai wanita hamil. Akan tetapi, dalam cerita seram dan film horor di televisi Malaysia, kuntilanak digambarkan membunuh mangsa dengan cara menghisap darah di bagian perut. Genderuwo merupakan sejenis bangsa jin atau makhluk halus yang berwujud seperti manusia mirip kera, yang bertubuh besar dan kekar dengan warna kulit kemerahan. Tubuhnya ditutupi rambut lebat yang tumbuh di sekujur tubuh. Genderuwo dikenal dalam masyarakat di Pulau Jawa. Habitat hunian kegemarannya adalah batu berair, bangunan tua, pohon besar, dan sudut-sudut yang lembab, sepi, dan pengap. Kuyang merupakan siluman berwujud kepala manusia dengan isi tubuh yang menempel tanpa kulit dan anggota badan yang dapat terbang untuk mencari darah bayi. Makhluk ini dikenal masyarakat di Kalimantan. Sebetulnya,
Kuyang adalah manusia atau wanita yang menuntut ajaran ilmu hitam untuk mencapai kehidupan abadi. Sebetulnya penggambaran sosok pocong sangat bervariasi. Dikatakan pocong memiliki wajah berwarna hijau dengan mata yang kosong. Penggambaran lain menyatakan pocong berwajah rata dan memiliki lubang mata berongga atau bertutup kapas dengan wajah putih pucat. Mereka yang percaya akan adanya hantu ini beranggapan pocong merupakan bentuk protes dari si mati yang terlupa dibuka ikatan kafannya sebelum kuburnya ditutup. Rangda merupakan ratu dari para leak dalam mitologi Bali. Makhluk yang menakutkan ini diceritakan sering menculik dan memakan anak kecil serta memimpin pasukan nenek sihir jahat melawan Barong, yang merupakan simbol kekuatan baik. Sebagaimana yang dikisahkan bahwa kemungkinan besar Rangda berasal dari Ratu Menandradatta yang hidup di Pulau Jawa pada abad yang ke-11 silam. Palasik menurut cerita turun-temurun, legenda atau kepercayaan orang Minangkabau merupakan sejenis sosok makhluk gaib tak kasat mata. Menurut kepercayaan mereka, sebetulnya Palasik bukanlah hantu, tetapi manusia yang memiliki ilmu hitam tingkat tinggi. Palasik sangat ditakuti oleh ibu-ibu di Minangkabau yang memiliki balita karena makanan Palasik adalah anak bayi atau balita, baik yang masih dalam kandungan atau yang telah mati dikubur, tergantung dari jenis Palasik tersebut. Konon, ilmu Palasik dipercayai sifatnya turun-temurun. Apabila orang tuanya adalah seorang Palasik, maka anaknya pun akan menjadi Palasik. Dalam mitologi Bali, Leak adalah penyihir jahat. Le artinya penyihir dan A artinya jahat. Leak hanya bisa dilihat di malam hari oleh para dukun pemburu leak. Di siang hari ia tampak seperti manusia biasa, sedangkan pada malam hari ia berada di kuburan untuk mencari organ-organ dalam tubuh manusia yang nantinya akan ia gunakan untuk membuat ramuan sihir. Ramuan sihir itu dapat mengubah bentuk Leak menjadi seekor harimau, kera, babi, atau menjadi seperti Rangda. Bila perlu, ia juga dapat mengambil organ tubuh dari orang yang masih hidup. Itulah menurut saya 10 hantu terseram di Indonesia. Semoga dapat bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.